Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan, dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hitungan cermin cekung standar atau hitungan cermin cekung sederhana. Nah, sekarang kita lihat ini bagian-bagian pada cermin cekung ya. Ada titik fokus, ada jari-jari kelengkungan. Kemudian ada sumbu utama ya, sumbu utama ini yang garis hitam ini. Kemudian, nah ini bagian depan cermin dan ada berarti bagian belakang cermin. Nah, yang harus diingat lagi bahwa letak benda pada cermin itu selalu di depan cermin. Jadi letak benda selalu di depan cermin. Kemudian letak bayangan atau SI itu bisa di depan cermin maupun di belakang cermin. Nah, bayangan yang terbentuk di depan cermin itu nyata. Nah, sementara kalau bayangan yang terbentuk di belakang cermin itu adalah maya. Nah, rumusnya ada 3 rumus. Rumus yang pertama adalah 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Di mana F itu adalah titik fokus, kemudian SO itu adalah jarak benda terhadap cermin, SI adalah jarak bayangan terhadap cermin. Umumnya satuannya dalam sentimeter. Nah, jadi ada satuannya ya. Nah, kemudian yang kedua R sama dengan 2F. Jadi nilai R ini 2F ya. Jadi kalau F-nya nilainya 10, berarti R-nya ya 20. Gitu. Dan yang ketiga, M ini adalah SI/SO atau HI/HO. Nah, M ini adalah perbesaran bayangan. Jadi kalau kita pengen tahu bayangannya diperbesar atau diperkecil, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini sebenarnya pakai mutlak ya. Pakai tanda mutlak. Jadi hasilnya selalu positif. Nah, ini maksudnya gini ya. Maksud rumusnya adalah M sama dengan SI/SO atau satu lagi M sama dengan HI/HO. Tapi dari rumus ini kita bisa juga SI/SO sama dengan HI/HO. Kenapa? Ya karena kan sama-sama M. Gitu. Nah, sementara HO ini adalah tinggi benda, kalau HI ini adalah tinggi si bayangannya. Oke. Sekarang kita contoh soal ya. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan sebuah cermin cekung. Berarti kita tulis diketahui, karena benda berarti jarak benda ya terhadap cermin yaitu 15 cm akan menghasilkan bayangan dengan jarak 60 cm di depan cermin. Nah, berarti kalau bayangan di depan cermin dia nyata. Nah, berarti SI-nya itu adalah 60 cm. Kalau nyata itu biasanya positif, plus. Berarti di sini plus ya. Kalau ngomongin plus berarti ada minus. Ada, itu maya. Kalau maya itu minus. Pertanyaannya adalah berapakah jarak fokus cermin cekung tersebut? Nah, berarti yang ditanya adalah titik fokusnya kan? Nah, ini tinggal kita masukkan rumus ya. Rumus yang pertama ya, yaitu 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Kita masukkan. SO-nya adalah 15 plus SI-nya adalah 60. Nah, kita samakan penyebut. 15 sama 60 itu KPK-nya adalah 60. Nah, berarti 15 supaya jadi 60 kan dikali 4. Berarti 1 dikali 4. Gitu. Sekali lagi ya, 15 itu supaya jadi 60 dikali 4. Berarti 1 pun harus dikali 4. Nah, ininya tetap. Nah, sehingga ini atasnya jumlahin. 5, bawahnya jangan ya. Nah, gitu. Ini 1/F. Nah, berarti kalau ditanyanya F-nya aja, berarti ini jadi 60/5 sama dengan 12 cm. Gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang contoh yang kedua. Cermin cekung dengan fokus 20 cm. Nah, berarti diketahui titik fokusnya adalah 20 cm. Kemudian benda diletakkan di depan cermin sejauh 30 cm.
Kalau benda berarti apa? SO ya, 30 cm. Nah, dengan tinggi benda, kalau tinggi benda itu adalah HO, itu 15 cm, maka tinggi bayangan adalah, nah berarti yang ditanya itu adalah tinggi bayangan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, berarti tadi rumus yang ada HI, terus ada hubungannya dengan SO tuh gimana? Nah, berarti kan rumusnya adalah kita bisa pakai rumus SI per SO sama dengan HI per HO. Nah, kita mau mencari HI. HO-nya sudah ada, SO-nya sudah ada, yang belum ada SI-nya. Nah, bagaimana cari SI? Cari SI, karena kita sudah punya F dengan SO. Nah, berarti kita cari SI dulu. Pakai apa? Pakai rumus 1 per F. Nah, ini. Nah, kali ini F-nya udah ketahuan. Jadi 1 per 20, SO-nya 1 per 30, SI-nya yang dicari. Karena kita mencari SI, berarti 1/30-nya kita pindah ruaskan, jadi minus. Nah, gini. Nah, ini samakan penyebut ya. Kita jadi 60 ya. 20 supaya jadi 60 dikali 3 kan? Berarti 1 kali 3. 30 jadi 60 dikali 2. Berarti 1 dikali 2. Nah, berarti atasnya tinggal dikurang. 3 kurang 2 yaitu 1. Sehingga SI-nya sama dengan 60 cm. Nah, SI-nya sudah dapat, kita bisa hitung HI. Kita masukkan 60 per 30 sama dengan HI per 15. Nah, ini perkecil jadi 2 per 1 dikali silang 2 kali 15 per 1. Nah, sehingga tinggi bayangannya yaitu 30 cm. Nah, tinggi bendanya 15 cm, tinggi bayangannya 30 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Seperti itu penjelasan mengenai hitungan cermin cekung standar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.